Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 semuanya yang saya cintai? Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hikmah berinfak dan bersedekah. Tapi sebelum materi kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, kita akan belajar mengenai materi hikmah berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Adapun infak dan sedekah antara lain sebagai berikut hikmahnya. 1. Melipat gandakan rizki. Jadi kalian ketika berinfak ataupun bersedekah tidak usah ragu, tidak usah takut kalau nanti harta yang kalian gunakan untuk berinfak dan bersedekah akan mengurangi harta kalian, akan menghabiskan harta kalian. Tetapi justru sebaliknya, Allah akan melipat gandakan rizki yang kalian berikan kepada orang lain itu. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, itu tadi, Dek. Jadi saya harap anak-anakku sekalian juga bisa membaca dan menghafal serta memahami ayat yang Bapak bacakan tadi. Ayat tersebut mempunyai arti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas serta Allah Maha mengetahui. Jadi di sini Allah akan melipat gandakan harta yang kalian sedekahkan, harta yang kalian infakkan, dengan catatan 1, kalian harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu tidak diungkit-ungkit, tidak diceritakan kepada orang lain, apalagi sampai diambil atau diminta kembali. Itu namanya ikhlas. Jadi yang Bapak harapkan kalian di sini adalah mengenai materi ini, kalian menjadi orang-orang yang suka berinfak,
bersedekah secara ikhlas. Karena janji Allah itu adalah pasti. Sudah dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Saya harap anak-anakku sekalian paham dan meneladani, mencontoh dan melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalian perlu ketahui, ketika kalian bersedekah ataupun berinfak sejumlah uang ataupun sejumlah harta kalian, itu kalian jangan mengharap, wah ketika kalian bersedekah 50.000 nanti akan diganti Allah karena dilipat gandakan menjadi 100 jadi 5 juta. Jangan seperti itu. Sesungguhnya balasan dari Allah ini, Allah lebih mengetahui daripada apa yang kamu butuhkan. Tuh. Jadi percayalah bahwa Allah ini memberi imbalan sesuai apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengikis sifat bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu kalau di desa namanya medit ataupun kikir ya. Tidak suka membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau punya harta banyak ya buat untuk kesenangan sendiri. Itu namanya bakhil dalam bahasa Arab ya. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Infak dan sedekah dapat menghindarkan seseorang dari sifat kikir ataupun bakhil ya, dari sifat medit itu tadi. Bayangkan kalau kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, suka melaksanakan memberikan sedekah, suka memberikan infak, banyak sekali teman-teman kita yang sangat membutuhkan di luar sana. Ini sangat terbantu dengan apa yang kita berikan. Seperti itu. Jadi jiwa sosial pada ajaran kita, ajaran Islam ini memang sangat ditanamkan betul-betul ya, terutama dalam hal sedekah, karena ini sangat-sangat penting. Saya harapkan juga semoga anak-anakku menjadi orang, menjadi insan yang ahli bersedekah dan ahli berinfak. Kemudian yang nomor 3, membersihkan harta ya. Harta yang diperoleh dan dimiliki manusia mungkin tercampur dengan sesuatu barang yang haram atau barang yang syubhat. Jadi infak dan sedekah menjadi salah satu cara untuk membersihkan harta kita dari barang haram ataupun syubhat. Seperti itu ya. Jadi salah satu tujuan dari berinfak dan bersedekah adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang menuju ke haram ataupun yang syubhat. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Ini sangat penting. Jika kita ada tetangga
tangga kita misalnya ya sangat membutuhkan, misalnya mau berobat tidak punya uang, kita wajib memberikan harta kita kepada tetangga itu, tetangga kita, supaya bisa untuk berobat. Jadi dengan infak dan sedekah kita bisa membantu orang lain memenuhi kebutuhannya, membersihkan harta kita dari hal yang haram, yang subhat, mengikis dari sifat batil, dan tentunya kita akan dilipat gandakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap kalian menjadi insan yang suka, yang gemar untuk melakukan infak maupun sodako. Baik, sebelum Bapak akhiri materi kali ini, silahkan adik-adik, anak-anakku sekalian, kerjakan halaman 109 sampai halaman 111, nomor 30 yang ABC saja. Baik, saya akhiri sekian. Semoga kalian paham. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Sebelum materi Bapak akhiri, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Papa, semoga bermanfaat. Jangan lupa PR-nya dikerjakan sesegera mungkin, ditulis soalnya dan juga jawabannya pilihan A, B, C-nya ditulis gitu ya. Dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.